Halo M1ers, setelah sekian tahun menghilang dari Indonesia, akhirnya Subaru comeback. Kembali lagi ke Indonesia, dan salah satu produk andalan yang dibawanya adalah ada di belakang saya. Mau tahu ulasannya? Simak terus videonya. M1ers, inilah dia Subaru BRZ. Bisa dibilang ini adalah sport car kedua Subaru setelah sebelumnya dia merilis atau memproduksi WRX atau WRX. Dan ini adalah sport car keduanya yang menggunakan nama BRZ. Dia tampil dengan desain yang sangat mengutamakan sisi aerodinamika karena ya ini jelas ya, ini adalah sebuah sport car yang tentu saja dari sisi aerodinamika memang sangat diutamakan. Juga dia memiliki tenaga yang powerful. Ya, mungkin bukan mobil balap sih, tapi sebenarnya dia ini, Subaru BRZ ini juga turun di balapan. Tapi kita tidak bahas balapannya. Kalau kita perhatikan, secara desain, dia tampil dengan sisi aerodinamika yang menurut saya luar biasa ya. Tentu saja, kalau kita perhatikan BRZ ini, Anda bisa melihat tarikan desain yang aerodinamikanya sangat luar biasa ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ke bagian kaki-kakinya atau rodanya. Kebetulan BRZ ini menggunakan ban ukuran 215 40, dimensinya 18 inci. Jadi tampilannya velgnya ini pun juga terkesan ini ya, sporty banget ya, dengan palang-palang yang pada ujung sini menyudutnya tajam. Kemudian di sini juga ada, kalau kita lihat sini sudah menggunakan rem cakram. Nah, kalau diperhatikan dari sisi samping sini, dari bagian depan hingga ke bagian tengah sini, ini kita bisa lihat ada semacam aliran atau tarikan garis yang fungsinya untuk aerodinamika. Jadi dari sini terus kalau kita tarik kemari, dan perhatikan atapnya dia sedikit melandai. Oh ya, untuk dimensinya sendiri, bisa dibilang dia sedikit lebih rendah dibandingkan model sebelumnya, tapi dia tidak merubah panjang dan lebarnya. Dan kendaraan dua pintu ini tentunya memang dikondisikan sebagai sport car ya, jadi udah pasti sisi aerodinamikanya itu memang sangat diutamakan. Dan kalau kita perhatikan terus jalan ke bagian ke belakang, nah di sini nih. Di sini bagian yang menurut saya sangat menarik ya. Dia punya ducktail yang bisa dibilang seksi kali ya. Tentunya untuk sisi aerodinamikanya. Nah, M1ers di bagian belakang ini menurut saya sih bodinya atau bentuknya cukup unik ya. Ya kalau dibilang seksi ya seksi sih, tapi nggak seksi-seksi banget. Yang menarik ini ada bentuknya bergaya ducktail ini. Tentunya sekali lagi untuk mendukung aspek aerodinamikanya. Jadi kalau kita perhatikan mobil aspek aerodinamika ini akan aliran udara akan menekan bagian belakang ini dengan adanya ducktail ini. Dan kalau kita lihat ke bawah, udah pasti ciri khas sport car-nya itu sangat kentara dengan knalpot double knalpot di bagian belakangnya dengan aroma chrome. Ini tentu saja menambah kesan yang luar biasa buat Subaru BRZ ini. Juga di sini kalau kita lihat ada logo-logonya ya, ada tulisan Subaru, logonya ini nih yang khas nih, dan emblem BRZ. Dan untuk bagian belakang ini, bagasinya kelihatannya nggak terlalu besar ya. Tapi ya kalau kita lihat di sini dia bisa muat satu ban cadangan, ya mungkin sekitar 2 atau 3 tas sedang berukuran sedang ya, bisa masuk ke bagasinya ini. Karena ini kan memang bukan untuk mengangkut barang-barang seperti mobil lainnya ya, karena ini adalah sport car, jadi bagian bagasinya memang tidak dikondisikan untuk bisa menampung barang yang banyak. Tapi menurut saya ini udah cukup lah ya kapasitas bagasinya. Alamak, ini benar-benar sport car yang oke men. Ya,
M1ers, Subaru BRZ ini kalau kita duduk di kabinnya, bener-bener aura sport car-nya sangat terasa. Jadi mobil ini posisinya sebenarnya menyediakan 2 tempat duduk di depan dan 2 tempat duduk di belakang. Jadi sebenarnya dia bisa memuat 4 orang ya. Tapi mana enak sih naik sport car 4 orang. Walaupun sebenarnya sah-sah aja ya, bisa-bisa aja. Tapi setidak-tidaknya paling tidak berdua lah biar bisa merasakan sensasinya. Tapi it's okay. Itu adalah gaya Subaru untuk menunjukkan kemampuan sport car-nya. Yuk kita lihat sekarang. Ini nih setirnya. Setirnya benar-benar ini ya, udah bergaya inilah ya, bergaya sport banget ini dengan tombol-tombol yang bisa digunakan untuk mengatur segala macam fitur yang ada di BRZ ini. Dia tidak terlalu besar dan ini dia sudah bisa diatur ya, adjustment dan steering. Dan di sini ada tersedia pedal shift. Kebetulan mobil yang saya masuki ini menggunakan transmisi otomatis. Sebenarnya Subaru itu di Indonesia menghadirkan 2 jenis transmisi ya. Jadi transmisi otomatis dan transmisi manual. Kebetulan di sini yang saya duduk di sini adalah menggunakan transmisi otomatis. Kalau kita bicara sport car, posisi duduknya pasti ya sudah bergaya sport ya. Jadi badan kita nih agak rebah ya, agak ini. Tapi ini bisa diatur lagi, ini bisa di adjustment juga bagian ini secara menggunakan adjustmentnya manual ya. Bisa untuk recliningnya. Oke. Dan ini setirnya soft touch ya. Jadi kalau dipegang nih empuk ya, rasa empuk. Mantap lah di dalam genggaman sehingga pengemudi itu controlling terhadap kendaraannya itu sangat mantap, terasa mantap. Ini rem tangannya masih seperti lazimnya rem tangan mobil-mobil ini, tapi yang menarik nih di sini kalau kita perhatikan di kursinya ini jahitannya tuh luar biasa rapi ya, kayak mobil-mobil premium Eropa sana gitu kan, rapi. Kebetulan di sini warnanya hitam dengan jahitan kombinasi warna merah. Jadi kesannya tuh sangar banget gitu. Nah, di sini di bagian tengahnya. Di bagian tengah ada monitor, dikemas pokoknya sepraktis mungkin, jadi tidak mengganggu konsentrasi pengemudi. Jadi tinggal pencet-pencet, tapi mata pengemudi tetap bisa fokus ke jalan raya. M1ers, yang menarik, Subaru BRZ ini menghadirkan 4 drive mode atau 4 pilihan berkendara, yaitu normal, kemudian juga ada snow model, kemudian juga ada track mode atau sport mode, serta VDC mode. Nah ini VDC mode ini adalah kondisi di mana tidak ada campur tangan komputer, jadi semua dimatikan, semua berada dalam kendali si pengemudi. Jadi kalau misalnya kayak mau melakukan drifting, nah itu pakai menggunakan mode berkendara VDC off itu. Tentunya ini salah satu kelebihan ya dari BRZ ini dengan driving mode seperti itu. Tentunya kita pasti kayak nyoba juga sih rasanya gimana ya. Berikutnya, kalau kita perhatikan di konsol tengah itu tidak banyak ruang ya untuk menaruh barang-barang. Dia tetap ada tapi tidak banyak. Di sini ada semacam space untuk menaruh mungkin apa ya, menaruh barang-barang ya. Dan di bagian tengah ini juga ini bisa untuk cup holder. Juga di bagian dalam ini ada USB port, jadi bisa untuk mencas smartphone atau gadget. Nah selanjutnya, nah di sini juga ada kompartemen untuk barang gini. Dan selebihnya tampilannya sangat sederhana, nggak banyak macem-macem, nggak banyak apa pernak-pernik ya, karena ini memang sport car, jadi tidak perlu banyak macem-macemnya gitu kan, karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi juga gitu. Oh ya, satu lagi, Subaru ini
mobil Subaru BRZ ini dibangun dengan menggunakan Subaru Global Structure. Jadi benar-benar dibangun dari awal yang memang ditujukan untuk mengangkat DNA motorsport. Jadi DNA sport ini sangat kuat dengan menggunakan Subaru Global Platform ini. Artinya BRZ yang dipasarkan di Indonesia ini dengan BRZ yang dipasarkan di negara lain bisa dibilang memiliki platform yang sama. Jadi tidak berbeda, tidak ada perbedaan. Platform yang sama, yang paling yang membedakan adalah pilihan mesinnya ya. Pilihan mesin sama mungkin seperti jok segala macam gitu. Yang satu lagi nih, Subaru BRZ ini mengusung mesin boxer 2,4 liter naturally aspirated yang sanggup menyemburkan tenaga sebesar 237 PS pada 7000 rpm dan torsinya 250 Nm di 3300 rpm. Jadi baru gas dikit aja udah terasa ya semburan torsinya, kekuatannya. Jadi bisa benar-benar terasa banget aura sport car-nya. Dan yang menarik lagi di sini karena dia sudah mengusung Subaru Global Platform, jadi dia dikembangkan dengan struktur body yang berkekuatan tinggi dan memiliki ultra low center of gravity. Jadi bisa dibilang mobil ini sangat stabil, diajak ngebut dalam kecepatan tinggi, menyikat tikungan dalam kecepatan tinggi. Jadi mobil ini terasa luar biasa lah, apalagi dia menggunakan mesin boxer horizontal opos ya, dimana dia bisa dibilang jarak mesin ke tanah tuh tidak terlalu jauh dan stabilitasnya saat berkendara tuh luar biasa. Owners, demikian tadi first impression kami pada kendaraan Subaru BRZ kali ini. Sampai bertemu lagi dengan video kami berikutnya di motoran.com Indonesia, dan jangan lupa pantau terus website kami motoran.com Indonesia dan juga kanal sosial media kami. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Bye.